Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah paham mengenai scope ya. Jadi scope dari variables ada lokal dan juga global gitu. Teman-teman tahu apa bedanya sih lokal dan global? Kenapa ada lokal dan global gitu? Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tipe data yang sudah kita singgung di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman udah tahu ada string, numbers, boolean, array, object gitu. Nah, di kali ini kita akan bahas beberapa tipe data yang perlu kita dalami lebih gitu untuk dasar-dasar dari bahasa pemrograman JavaScript ini. Gitu. Jadi untuk yang pertama adalah kita akan membahas string lebih dalam gitu. Jadi di sini ada method atau bisa dibilang function. Jadi seperti yang teman-teman tahu tentang functions atau fungsi. Nah, dari strings ini sendiri dia itu udah ada properti dalam bentuk string gitu. Nah, untuk masalah properti itu apa dan ini titik-titik itu apa nanti kita akan bahas pada saat di bagian objek gitu. Nah, ini ada beberapa ya. Dan ini akan kita bahas satu-satu. Oke. Jadi teman-teman bisa mulai dengan membuat folder baru, kasih nama data types, kemudian eh, buat tiga ya. Jadi yang akan kita bahas itu ada tiga, ada arrays, objects, dan juga string gitu. Nah, teman-teman buat data types, kemudian jangan lupa untuk rubah bagian sini menjadi string untuk sekarang ya. Jadi seperti biasa ya, teman-teman tahu uh, kita akan menggunakan yang ada di root gitu. Oke, kita kembali ke data type string. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau kita membuat string itu kan gini, misal tulisan itu adalah ini adalah string gitu. Oh, sorry. Nah, jadi teman-teman tahu cara membuat string itu kita menggunakan tanda petik satu atau petik dua yang mengapit sebuah tulisan gitu. Tulisan di sini bisa bentuknya huruf atau angka pun juga bisa. Dia akan disebut dengan string gitu kan. Kemudian juga char dan lain sebagainya. Yang penting dia di dalam tanda petik itu berarti adalah string gitu. Nah, di sini beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan si string itu adalah ada length, slice, to uppercase, lowercase, concat, dan char add gitu. Nah, jadi yang pertama adalah length. Jadi mungkin teman-teman udah lihat juga di video sebelumnya, tapi itu untuk arrays. Nah, kita juga bisa melakukan uh, mengetahui jumlah yang ada di dalam string ini. Nah, kalau misal kita tulisan dot length, yang muncul adalah, nah ini 17. 17 itu angka apa? Dia itu adalah jumlah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu. Jadi total panjangnya, termasuk spasi ya, itu total ada 17 karakter gitu. Jadi untuk length sederhana aja itu digunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah string gitu. Nah, untuk apa di length ini? Teman-teman bisa kalau misal mau melakukan looping ya. Jadi misalkan for let i sama dengan 0. Oh iya sebentar, sebelum ke sini ada satu hal lagi. Nah, teman-teman udah tahu length. Kemudian di sini ada yang namanya yang bagian paling bawah ya. Jadi di sini ada yang namanya char add. Nah, char add itu digunakan untuk gini. Kalau misal di sini kita tulisan dot char add. Nah, kemudian kita masukin index desired character. Jadi, misal teman-teman mau ngambil huruf i di sini, berarti teman-teman masukin angka 0. Kita save, dia muncul i. Kita melakukan console log untuk i ini. Dan kalau satu, nah dia huruf n. Nah, jadi fungsi char add itu adalah digunakan untuk return ataupun kita mendapatkan kembali salah satu bagian dari string ini berdasarkan indeksnya. Nah, indeks itu adalah bisa dibilang penomoran ataupun cara kita menunjuk dari tiap-tiap item yang ada di dalam arrays maupun string. Nah, karena konteksnya di sini string berarti untuk menunjukkan tiap-tiap
huruf di sini atau setiap-setiap karakter yang ada di sini gitu. Dan index itu mostly di bahasa pemrograman itu dimulai dari nol. Jadi yang paling awal itu adalah nol. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kayak misal di sini char add kita masukin satu, dia munculnya bukan i, tapi yang muncul adalah n. Karena yang paling awal itu adalah nol, bukan satu. Jadi 0, 1. Maka yang muncul di sini adalah n gitu. Bisa di Oh, bisa. Oke. Nah, makanya yang muncul di sini adalah n gitu. Jadi itu fungsi char add. Tapi juga teman-teman bisa melakukan char add dengan kotak gitu. Jadi bentuknya teman-teman kotak ini, kemudian teman-teman masukin satu. Nah, hasilnya sama. Gitu, misal masukin 0, dia akan mengambilkan i. Jadi antara char add dan juga char add dan juga kotak kayak gini tuh sama. Jadi dia sama-sama return ataupun memberikan nilai sesuai dengan satu karakter yang ada di dalam string gitu. Nah, dari dua hal tadi, jadi kita tahu string length, console.log tulisan.length ya. Kita udah tahu length dan juga char add gitu, atau memposisikan atau mengambil satu item dari string gitu. Satu item atau satu karakter ya dari string. Nah, di sini kita bisa gabungkan jadi dua ini. Misal teman-teman mau pakai gunakan length itu biasanya untuk ini. Jadi misal i sama dengan 0 gitu. Atau misal ganti deh apa huruf karakter sama dengan 0. Nah, kemudian karakter kurang dari length. Tulisan dot length. Kemudian karakter plus plus. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi sini teman-teman perhatikan. Jadi di bagian sini kita menginisiasi dan assignment sebuah variabel yang mana dia di dalam scope-nya. Ingat, dia scope-nya itu berarti yang di dalam sini ya. Jadi let karakter itu nggak ada kalau misalnya coba teman-teman ya. Ini karakter itu dia nggak ada. Nah, dia nggak kalau yang lain-lain kan dia akan muncul, oh dia menuju ke variabel. Kalau di sini nggak ada karena memang karakter 0 itu nggak ada di global scope, dia adanya di local scope for ini gitu. Nah, jadi ada local variable di sini karakter sama dengan 0. Kemudian di sini apabila karakter nilainya kurang dari tulisan dot length gitu. Jadi yang ada di dalam sini dijalankan apabila karakter itu nilainya lebih kecil daripada tulisan dot length gitu. Nah, kenapa di sini kurang dari? Karena setiap angka yang ada di sini itu kan bisa dibilang dikurang sebelum angka itu sendiri. Jadi length dari ini kan tadi 17 ya. Nah, 17. Tapi kalau misal kita hitung itu mulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi totalnya adalah 16 karakter. Eh, Totalnya 17 karakter, tapi indeksnya yang paling awal ini adalah 0, dan si G ini tuh dia adalah 16 gitu. Itulah kenapa kita pakai kurang dari gitu, supaya di sini kan nanti hasilnya 17 tuh. Berarti karakter kurang dari 17, yang mana si G ini. Si G tuh dia masih masuk di if di sini gitu. Maksudnya kondisi di sini gitu. Kemudian karakter plus plus seperti teman-teman tahu digunakan untuk increment nilai gitu. Nah, misal dari sini teman-teman mau print setiap huruf itu nanti jadi bisa bilang huruf enter atau konsolog konsolog i, kemudian konsolog n, konsolog i lagi, konsolog spasi, konsolog a dan seterusnya sampai akhir ya. Jadi teman-teman bisa lakukan gini, kemudian tulisan, kemudian teman-teman bisa pakai char add. Kemudian di sini teman-teman masukkan karakter gini. Nah, ini kalau misal kita save ya. Nah, di sini muncul nih. Ini yang atas ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Atau kita komen deh. Nah, INI spasi ADALAH spasi STLNG gitu. Jadi kita bisa menggunakan length itu, salah satu contohnya adalah di sini untuk kita melakukan looping atau iterasi. Jadi karena kita posisinya tuh tahu, oh si
karakter tuh panjangnya berapa? Oh iya berarti karakter dot length gitu. Kita tahu dari sini gitu. Kemudian kita bisa melakukan operasi ataupun mengolah apa yang ada di dalam variabel tulisan ini gitu. Nah, ini salah satu penggunaan yang lumayan sering pada saat teman-teman menggunakan length di sini dan juga chart add ataupun kalau teman-teman yang pakai kotak gini juga bisa ya. Nah, dan dia hasilnya sama gitu. Oke, jadi itu untuk length dan juga chart add ataupun yang pakai kotak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah slice. Slice itu digunakan untuk melakukan slicing ataupun membagi gitu, jadi memilah sebuah string gitu. Jadi misalkan di sini kita udah punya tulisan di sini ya. Kemudian di sini misalkan aku mau buat lagi let kata sama dengan tulisan dot slice di sini slice. Nah, kemudian di sini muncul ya bantuannya itu ada start, kemudian ada end juga. Jadi teman-teman bisa masukin start sama end-nya. Maksudnya gimana? Kita coba ya. Jadi kita masukin 0 sampai 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian console log kata. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat save, nah di sini muncul ini gitu. Nah, kok muncul ini apa nih maksudnya gitu? Nah, kalau misalnya kita ganti 5 save, nah jadi ini spasi A. Nah, teman-teman mungkin ada yang pay attention udah ya maksudnya fungsinya tuh gimana. Jadi ini A tuh diambil dari sini. INI spasi A gitu. Jadi slash itu digunakan untuk nyomot gitu kan, nyomot dari variabel lain kemudian bisa diletakkan di variabel lain atau misal langsung di console log juga bisa. Misalkan ini kita hapus, ini taruh di sini. Nah, nah kayak gini juga ya hasilnya sama aja gitu. Tapi ini tidak akan mempengaruhi yang ada di sini. Jadi kalau misal di sini kita console log tulisan, dia hasilnya tetap panjang. Jadi bisa dibilang kayak dia nyomot tapi tidak menghilangkan yang ada di sini gitu. Jadi dia cuma ngelihat, oh di dalam si tulisan ini dia itu ada si tulisan ini dari bagian 0 sampai 5 itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ada ini sampai A gitu. Oh ya udah kita copy paste bisa dibilang gitu. Jadi fungsi untuk slash itu adalah dia nyomot tapi tidak membuat si tulisan ini itu hilang karakter-karakter yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian eh, untuk start dan end-nya teman-teman tahu kalau start itu dari 0 ya. Tapi untuk end-nya, khusus untuk end-nya itu dia adalah satu yang diletakkan di sini adalah satu indeks di depan setelah yang teman-teman pengenin. Misal di sini teman-teman pengen nulis tulisannya itu adalah INI spasi AD gitu. Sampai D. Berarti teman-teman tulisnya adalah sampai 6. Kenapa 6? Jadi kita hitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi 6 yang di sini tuh kalau misalnya teman-teman hitung dari 0 ya, sorry. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia itu kan di indeks kelima ya, tapi di sini ditulisnya adalah 6. Jadi ini awal dan akhir ya. Tapi akhirnya itu ditambah satu gitu dari yang teman-teman pingin. Kalau teman-teman pingin sampai D kan berarti 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 indeks kelima. Berarti 5 plus 1 ditaruh di sininya. Gitu. Nah, ini kalau misal 6, dia ada sampai ini adik gitu. Ini untuk yang slice dua kayak gini ya. Kalau misal teman-teman tulisnya itu tulisan dot slice, kemudian misal teman-teman cuma tulisnya 4 gitu. Nah, apa yang dilakukan adalah 4 ini adalah startnya. Nah, kalau misal teman-teman enggak inisiasi atau enggak nulis bagian belakangnya, maka dia akan tuliskan atau dia akan comot dari awalnya itu 4 sampai akhir gitu. Jadi kan ini kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti dia mulai dari si A ini. 0, 1, 2, 3, 4. Dari A sampai terakhir. Jadi adalah string gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa tulisan dot slice lagi.
Nah, kemudian teman-teman juga bisa nulis minus nih. Nah, kalau minus apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kita save, nah dia ing. Ing itu maksudnya gimana? Nah, kalau minus kita ngitungnya dari belakang, teman-teman. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi 1, 2, 3. Kita dapat 3 gitu. Kemudian kalau 4 dia akan sampai R. Nah, ring gitu. Jadi itu ya, macam-macam cara kita melakukan comot ya. Jadi kita nyomot dari suatu string yang udah ada, kita comot terus kemudian kita pakai gitu. Nah, pakainya itu bisa kita letakkan di variabel baru atau bisa langsung kita operasikan atau langsung kita gunakan. Contoh kita langsung pakai console log ini bisa. Atau misal kita mau langsung pakai if gitu kan. Misal if tulisan dot slice dari min 4 itu adalah ring, berarti kita ngapain gitu. Misal console log tada gitu. Kemudian kita save, nah dia ada tada. Tapi kalau misalnya ini kita ini berarti dia nggak ada gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa gitu langsung pakai aja kayak gini. Jadi dia tidak akan mempengaruhi variabel tulisan yang di sini gitu. Oke, jadi itu untuk slice. Kemudian selanjutnya ada oke, untuk concat itu bisa dibilang sama dengan tanda plus seperti yang teman-teman tahu. Jadi misalkan let kata satu itu adalah saya. Kemudian let kata dua itu adalah Budi. Nah, teman-teman tahu kalau teman-teman tuh bisa gabungin dua string itu pakai plus ya. Jadi teman-teman udah tahu di bagian eh, penjumlahan, operasi penjumlahan tuh teman-teman ternyata bisa menggunakan plus untuk menggabungkan dua kata. Istilahnya itu adalah concat ya. Jadi di sini kata satu ditambah kata dua. Nah, kalau misal teman-teman ini save di sini jadi saya Budi. Jadi dua string dia langsung jadi satu aja gitu di sini. Atau misal teman-teman juga bisa masukin dua kata-kata. Nah, terus ini kita kata-kata save. Nah, atau kayak gini juga bisa. Jadi si concatnya itu dimasukkan ke dalam suatu variabel tertentu. Kita juga bisa lakuin itu gitu. Nah, ada cara lain. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya concat gitu. Jadi teman-teman masukin misal kata satu titik, kemudian ada yang namanya, oh sorry, nggak kelihatan ya. Nah, sini ada yang namanya concat. Nah, concat kemudian jadi di sini ada kata satu kan. Nah, kata satu ini mau digabungin sama yang mana? Digabungin sama kata dua gitu. Kayak gini kalau misalnya kita save, ya hasilnya sama gitu. Nah, tapi di sini teman-teman bisa tambahin ada parameter kedua gitu. Jadi kan concat ini kan fungsi ya, seperti yang teman-teman tahu, dia ciri-ciri fungsi itu adalah dia ada sebuah nama, kemudian eh, dilanjut dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, dah gitu doang. Nah, itu namanya fungsi ya. Nah, kalau misal teman-teman masukin gini, save, nah dia jadi ada space-nya. Atau misal teman-teman ganti jadi strip. Nah, dia jadi setiap penghubungnya itu ada sesuatunya gitu. Kayak misal ini kita pakai strip atau misal kita pakai tanda seru. Nah, dia akan jadi ada tanda seru. Nah, atau bisa pakai spasi aja. Jadi saya spasi Budi gitu. Atau ini pun jadi ya sama gitu dengan kita menggunakan tanda plus. Jadi misal kata satu ditambah kita gini tambah kata dua. Nah, dia menghasilkan string yang sama, saya Budi gitu. Jadi kata satu ditambah di sini dikasih spasi dulu, baru dilanjut dengan kata dua gitu. Jadi itu yang namanya concat. Concating itu bisa pakai fungsi concat itu sendiri atau teman-teman juga bisa pakai tanda plus seperti yang teman-teman sudah tahu di video-video sebelumnya gitu. Oke, yang terakhir adalah to uppercase dan to lowercase. Nah, fungsinya apa to uppercase dan to lowercase? Mungkin teman-teman udah nebak ya dari namanya. Jadi fungsinya itu untuk misal namanya caps lock gini ya. Ini tulisan caps lock gitu. Nah, di sini ada tulisan caps lock gitu. Kemudian kita ubah caps lock dot
to lowercase. Kemudian tutup. Nah, di sini kalau misalnya kita save, nah di sini dia tulisan caps lock-nya jadi kecil nih. Nah, tapi dia lagi-lagi dia nggak ngerubah ya. Jadi mostly di sini dia nggak ngerubah. Nah, misalnya ini teman-teman lihat, nah yang atas itu yang ini, nah yang bawah tuh yang ini. Jadi dia return string baru. Jadi fungsi to lowercase itu dia return string baru yang teman-teman bisa masukin ke variabel, bisa langsung pakai juga tanpa merubah variabel aslinya gitu. Jadi teman-teman bisa juga masukin ke dalam variabel ya. Jadi misal let lower itu adalah caps lock dot to lower case. Nah, ini juga sama aja. Gitu teman-teman bisa lakuin kayak gini juga. Nah, hasilnya ya sama aja gitu. Nah, ini untuk lower case. Nah, ke upper case itu kebalikannya. Jadi lower case itu adalah ini tulisan kecil semua. Nah, kita langsung aja ya, console.log lowercase dot to uppercase. Nah, kalau ini kita save, nah di sini yang tadinya tulisan kecil semua, dia jadi caps lock semua gitu. Fungsinya sederhana ya, jadi untuk merubah yang tadinya lower jadi upper, yang upper jadi lower. Nah, kalau misal yang gede itu cuma beberapa gitu, misal yang ininya doang, ya hasilnya sama aja. Jadi dia akan mengecilin semua tulisan-tulisan yang ada atau ngedein semua tulisan-tulisan yang ada gitu. Misal ini kan ITK-nya gede nih, tapi yang lain kecil. Ya udah, semuanya dijadiin gede gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Mostly kalau misal kita web developer itu bisa digunakan untuk pada saat kita membandingkan atau komparasi. Jadi kita bisa if misalnya di sini ada inputan user itu sama dengan yang ada di database gitu, misal ya, misal aja di sini. Nah, kalau kita membahas mengenai string itu kan apalagi khususnya inputan user, user kan bebas tuh. User bisa aja nulisnya dia caps lock semua, bisa nulisnya depan-depannya caps lock, bisa kecil semua atau bahkan yang aneh-aneh bisa juga gitu kan. Nah, fungsi dari caps to lowercase dan to uppercase ini adalah supaya pada saat kita melakukan pembandingan kayak gini itu nggak bermasalah gitu. Misal inputan user itu i-nya gini. Nah, terus yang ada di sistem itu gini, inputan user. Nah, ini nggak bisa dong. Kenapa? Karena eh, i di sini tuh dia kecil. Si user dia inputnya adalah kecil, sedangkan yang di sistem itu i-nya kecil. Beda. I kecil dan i gede itu beda. Jadi kayak sensitif ya. Yang mana i kecil dan i gede itu beda gitu. Jadi ini nanti hasilnya yang pinginnya true malah jadi false gitu. Makanya kita perlu melakukan yang namanya to lower case dulu gitu biasanya. Kemudian di sini inputan usernya gitu. Jadi itu fungsi untuk to lowercase dan to uppercase. Teman-teman bisa pakai salah satu ya, bisa jadiin to lowercase atau jadiin to uppercase gitu. Tapi ya mostly kita pakainya to lowercase karena biar nggak gede-gede aja sih sebenarnya tulisannya, karena ini kan kayak agak dominating gitu ya. But ya anyway. Jadi itu fungsi dari to lowercase dan juga to uppercase gitu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi teman-teman udah tahu nih beberapa fungsi-fungsi yang teman-teman bisa pakai pada saat teman-teman mengolah data khususnya berhubungan dengan string. Jadi teman-teman sekarang udah tahu kalau eh, semua tipe data yang ada di JavaScript itu dia objek. Oleh kenapa objek? Jadi objek tapi spesial gitu. Jadi dia sebuah objek tapi dia ada fungsi-fungsi dan keistimewaannya sendiri-sendiri gitu. Makanya dia jadi tipe data tersendiri gitu. Kenapa kita tahu kalau dia objek? Salah satunya adalah penggunaan titik di sini gitu. Jadi titik dot length itu adalah kita manggil properti yang dimiliki oleh si length di sini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di video mengenai objects ya. Tapi intinya teman-teman udah tahu kalau string itu ternyata dia adalah objek yang punya properti dot length, kemudian dia punya properti berupa function dot slice, kemudian ada concat, ada to lowercase, to uppercase, dan lain sebagainya. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas array dulu.
Jadi kita akan bahas apa aja sih properti ataupun function-function yang dimiliki oleh si arrays. Nah, untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih.